Soal bullying atau perundungan di sekolah tuh kayaknya masalah yang nggak ada habis-habisnya ya. Tapi gimana kalau kita bisa stop itu semua bahkan sebelum kejadian? Hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem pencegahan yang proaktif banget. Yang fokusnya itu membangun rasa aman. Bukan cuma nunggu ada insiden terus baru gerak. Nah ini dia nih pertanyaan utamanya kan. Biasanya kita baru ribut kalau udah ada kasus. Tapi, gimana kalau kita bisa ciptain lingkungan yang bikin bibit-bibit bullying itu susah banget buat tumbuh dari awal? Yuk kita coba telusuri gimana caranya. Coba deh inget-inget lagi rasanya hari pertama di sekolah baru. Masuk lingkungannya asing, gak kenal siapa-siapa, deg-degan nyari temen. Itu kan momen yang rentan banget buat siapa aja. Nah, justru di momen-momen kritis kayak ginilah, pondasi pengalaman sekolah yang aman atau sebaliknya, gak aman, mulai kebentuk. Oke, jadi ini dia pergeseran mindset yang mau kita bahas. Selama ini kan kita seringnya jadi pemadam kebakaran, ya kan? Ada masalah baru kita padamkan. Nah, pendekatan yang ini beda. Ini tuh lebih kayak ngebangun gedung yang dari awal udah tahan api. Jadi ini soal pindah dari pola pikir reaktif ke pola pikir preventif. Dan ini bukan cuma teori loh, kita punya contoh nyata nih dari Pondok Pesantren Tanwirul Ulum di Jember. Mereka itu bener-bener buktiin kalau dengan manajemen santri yang rapi dan terstruktur, pencegahan itu bisa jadi sebuah sistem yang jalan dan efektif. Oke, sekarang kita bongkar sistemnya. Gampangnya, ada 3 tahap utama yang saling nyambung. Penyambutan, terus pendampingan, dan yang terakhir, jaring pengaman. Kita bakal lihat satu-satu gimana tiap tahap ini ngebangun benteng keamanan buat para siswa. Jadi semuanya itu dimulai dari mana? Ya, dari hari pertama. Tahap penyambutan ini tuh bukan cuma sekadar MOS atau ospek biasa ya. Ini bener-bener proses yang dirancang khusus buat ngebangun rasa ini rumah gue. Dan ngegabungin santri baru ke dalam komunitas. Dari detik pertama mereka masuk. Nah, yang keren dari orientasi mereka tuh, ini komprehensif banget. Coba deh lihat tabelnya. Ada bagian administratif, ini penting banget buat bangun kepercayaan sama orang tua. Terus ada adaptasi teknis, kayak ngenalin lingkungan, mereka nyebutnya tasbah, plus ada main-mainnya juga. Dan yang paling krusial nih, pembangunan budaya. Lewat hal-hal simpel kayak ikrar bareng atau nerbangin balon, ini tuh buat nyiptain rasa kebersamaan. Artinya apa? Nggak ada satupun kegiatan yang asal-asalan. Setiap langkah dari mulai daftar ulang sampai nyanyi bareng, itu semua udah dipikirin matang-matang. Tujuannya cuma satu, ngebangun pondasi komunitas yang kuat dan ngerangkul semua orang. Ini tuh kayak investasi pencegahan dari hari pertama. Ya, tentu aja, sambutan hangat di awal doang nggak cukup. Pencegahan itu kan proses yang jalan terus. Nah, disitulah fungsi tahap kedua, pendampingan. Ini buat mastiin para santri baru nggak ngerasa ditinggalin sendirian pas lagi proses adaptasi. Kuncinya tuh di sini. Setiap santri baru itu punya kakak asuh, yaitu ketua kamar, yang notabene adalah santri senior. Ini langsung nyiptain sistem support yang deket banget dan personal. Jadi ketua kamar itu bukan cuma pengawas, tapi juga jadi mentor, temen, bahkan jadi contoh buat adik-adiknya di lingkungan yang masih baru buat mereka. Nah, pendampingan ini juga bukan cuma soal teknis, tapi juga pembinaan karakter yang sistematis banget kayak yang bisa kita lihat di sini. Prosesnya itu ngebimbing santri dari yang tadinya cuma tahu soal sebuah nilai, terus jadi sadar pentingnya nilai itu, sampai akhirnya bisa ngelakuin secara konsisten dan jadi kebiasaan yang nempel seumur hidup. Oke, tapi kan nggak ada sistem yang 100% sempurna ya. Terus gimana dong kalau konflik tetap aja muncul? Nah, disinilah tahap ketiga main perannya, jaring pengaman. Ini adalah sebuah proses yang udah jelas, adil, dan yang paling penting, fokusnya ke pemulihan, bukan hukuman. Kalau mau tahu jiwanya sistem ini, sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kaidah Islami yang keren banget. Ad-daf'u aqwa minal raf'i. Artinya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, bahkan pas lagi nanganin insiden pun, fokus utamanya tetap pencegahan. Mencegah masalahnya keulang lagi, dan mencegah komunitasnya jadi rusak. Coba perhatiin deh alurnya. Ini nggak langsung main vonis atau hukuman. Dimulai dulu dari ngobrol, konseling sama guru, terus orang tua diajak ngobrol juga sebagai partner. Baru deh, perjanjian formal jadi langkah paling akhir. Dan itu pun tujuannya buat perbaikan, bukan sekedar sanksi. Jadi fokusnya itu geser banget, bukan lagi nyari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi gimana caranya kita semua bisa bareng-bareng memperbaiki situasi. Pendekatan kayak gini tuh ngedidik semua pihak yang terlibat, dan justru malah nguatin lagi nilai-nilai komunitas yang udah ada.
Oke, jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari semua ini? Sistem yang diterapin di Tanwiro Ulum ini ngasih kita sebuah model yang kuat banget buat ngubah cara pandang kita soal keamanan sekolah. Intinya, kita harus pindah dari mode darurat ke mode membangun budaya. Perbandingan ini ngejelasin bedanya secara gamblang banget. Sistem preventif yang baru ini beda total. Fokusnya itu membangun komunitas. Alatnya, integrasi dan pendampingan. Tujuannya menumbuhkan perilaku baik. Dan tanggung jawabnya itu milik bersama, milik komunitas. Ini soal menumbuhkan kebaikan, bukan cuma memadamkan keburukan. Keren kan? Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Coba bayangin, gimana kalau setiap sekolah di luar sana ngelihat isu keselamatan itu bukan sebagai masalah yang harus diberesin, tapi sebagai sebuah sistem yang harus dibangun dari nol. Bayangin deh dampaknya. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal nyetop bullying. Ini soal secara sadar membangun sebuah komunitas yang jauh lebih aman buat kita semua. Makasih banyak udah nyimak.